Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wa syukru lillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa hasbunallah wa ni'mal wakil. La hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna fahma. Alhamdulillah, kembali kita ketemu untuk berbincang-bincang ringan mengenai konsep keadilan dalam Islam. Ini ada beberapa episode, beberapa seri yang saya akan sampaikan ke depan, karena saya yakin konsep keadilan ini begitu penting dan mendalam di dalam tatanan ajaran agama Islam. Kita telah menyebutkan bahwa keadilan itu tentu berkaitan juga dengan interaksi dengan kita dengan pencipta. Interaksi kita dengan Muhammad SAW sebagai Rasul. Interaksi kita dengan Al-Quran. Kita sudah sampaikan bahwa ketidakadilan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah bentuk kezaliman terbesar dalam pandangan Islam, syirk. Inna syirka la dzulmun 'adzim. Keadilan kita kepada Rasulullah SAW tentu menempatkan beliau pada posisi yang seharusnya. Di saat seorang Rasul, seorang Nabi, sebagai manusia biasa yang diutus oleh Allah, membawa risalah, lalu diposisikan pada posisi ketuhanan misalnya, maka itu bentuk kezaliman juga kepada Nabi dan Rasul tersebut. Seperti yang terjadi kepada Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Maka keadilan kita kepada Rasulullah adalah menempatkan beliau pada posisi yang proporsional. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilai annama ilahukum ilahun wahid. Katakan, wahai Muhammad, bahwa saya adalah manusia biasa seperti Anda semua. Sebagai makhluk biologis, Rasulullah itu manusia biasa. Makan, minum, kawin, ada rasa khawatir dan takut, pernah marah, walaupun marahnya Rasulullah selalu dalam kebenaran. Maka beliau adalah manusia biasa, yang tidak mungkin kita tempatkan beliau pada posisi lebih dari batas kemanusiaannya. Tapi pada saat yang sama, yuha ilayya, saya diberikan wahyu, yuha, diberikan wahyu kepadaku. Maka inilah yang kemudian menjadikan Rasulullah menjadi manusia unik, manusia khusus, karena diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebagai makhluk biologis, beliau adalah manusia biasa seperti kita. Ada perasaan-perasaan manusia tanpa kecuali. Tapi sebagai orang yang dipilih, diangkat menjadi Rasul dan Nabi, dengan diberikan wahyu yuha, diberikan wahyu oleh Allah, kemudian beliau memiliki karakteristik yang unik. Maka beliau kemudian menjadi orang yang paling agung dalam karakternya, karena karakternya adalah Al-Quran. Intinya adalah adil kepada Rasulullah SAW itu adalah menempatkan beliau pada posisi yang proporsional. Lalu kita berbicara tentang keadilan kepada Al-Quran, kita sudah menyebutkan bahwa betapa Al-Quran itu adalah peta kehidupan kita. Dan di mana saja kita berjalan, peta ini kita perlukan agar kita tidak tersesat dalam perjalanan kita. Dan kita sadar bahwa hidup ini adalah perjalanan. We are traveling. Kita berjalan dalam perjalanan dari satu titik menuju ke titik yang sama. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan dalam perputaran perjalanan ini,
tentu kita memerlukan peta agar kita tidak tersesat dalam menjalani perjalanan tersebut. Hanya saja, sebagaimana sering saya sampaikan bahwa manusia memiliki 3 karakter di dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Dan saya membagikan 3 karakter ini dalam bentuk ilustrasi contoh. Yang pertama seperti seorang turis dari kampung datang ke kota, lalu oleh temannya di kota itu diajak pergi ke pinggir pantai. Begitu sampai di pinggir pantai, misalnya di pinggir pantai Makassar, ya. Tiba-tiba di pinggir pantai itu kebetulan saja tidak terlalu bersih. Ada kotoran, ada sampah. Gitu. Lalu anak yang dari kampung ini mengambil kesimpulan bahwa kita sia-sia untuk hadir di pinggir pantai ini karena pantai ini tidak memiliki apa-apa. Laut ini kotor. Tidak punya makna, tidak bernilai. Dia kemudian menyesal untuk datang ke pinggir pantai hanya karena ada beberapa sampah di pinggir pantai tersebut. Ini mirip dengan orang-orang yang belum pernah menyelami kedalaman ilmu Al-Quran dan mengetahui apa yang terkandung di dalam kedalaman Al-Quran itu. Mirip seorang turis kampung diajak ke pinggir pantai hanya karena ada sampah-sampah di sekitar pantai itu, mengambil kesimpulan bahwa pantai ini atau laut ini tidak punya makna apa-apa. Tidak punya nilai, tidak punya harga. Dia tidak pernah menyelam bahwa di dasar laut itu begitu banyak makhluk-makhluk Allah yang sangat berharga. Ada ikan-ikan, ada mutiara, bahkan mungkin ada gas dan ada minyak. Sama juga dengan orang yang belum pernah mendalami Al-Quran, terkadang karena memandang kepada sampah-sampah perilaku orang Islam yang tidak Qurani, yang tidak sejalan dengan Al-Quran, lalu kemudian mengambil kesimpulan bahwa Al-Quran itu adalah kitab yang tidak, mohon maaf, bermutu, wal'iyazubillah. Karena mereka belum pernah dalami. Padahal begitu mendalami Al-Quran, maka dia akan tercengang-cengang dengan ragam ilmu-ilmu yang begitu berharga. Dan yang terpenting adalah begitu menyelami Al-Quran, maka dia akan menemukan sesuatu yang tidak akan pernah dia temukan dari manapun. Dan itulah hidayahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka janganlah menjadi seperti turis kampungan. Datang ke kampung, datang ke kota, diajak ke pinggir pantai, belum pernah menyelami laut, mengambil kesimpulan laut itu nggak punya makna apa-apa. Hanya karena kebodohan sendiri. Disinilah saya lihat banyak teman-teman yang belum menyelami Al-Quran, belum mendalami Al-Quran, membaca 1, 2, 3 ayat, lalu kemudian terpengaruh oleh pemikiran-pemikiran, khususnya pemikiran-pemikiran yang datang dari luar, yang merasa lebih hebat, merasa lebih pintar, merasa memiliki dunia lebih maju, lalu kemudian mengambil kesimpulan bahwa Al-Quran ini kan diturunkan 15 abad yang lalu. Dan karena diturunkan 15 abad yang lalu, maka berarti Al-Quran itu sejalan dengan kehidupan manusia di masa-masa lalu. Sementara kita sekarang ini merasa lebih hebat, lebih berilmu, lebih maju, lebih kuat, lebih beradab, civilized pengakuannya. Lalu kemudian kita merasa Al-Quran itu tidak sejalan lagi dengan dunia modernitas kita. And I challenge you, saya menantang Anda semua untuk mendalami Al-Quran. Dan insya Allah Anda akan terkagum-kagum. Al-Quran ini semakin pintar orang yang membacanya dan memahaminya itu akan semakin nampak mutu daripada Al-Quran itu. Karena memang Al-Quran itu ya, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Ya memang harus ada orang berakal. Jadi yang merasa Al-Quran itu adalah kitab yang diturunkan di masa lalu dan tidak kurang sejalan lagi dengan masa kini, itu karena otaknya yang kurang jalan. Bukan Al-Qurannya jadi masalah. Yang jadi masalah otaknya sebenarnya. Karena ada la'allakum ta'qilun itu, agar kamu berakal. Jadi kalau memang kita berinteraksi dengan Al-Quran dengan akal yang setengah-setengah, ya akal yang pendek,
Maka kita pun mengambil kesimpulan seperti turis kampungan tadi itu. Mengambil kesimpulan bahwa laut itu nggak punya makna apa-apa karena hanya ada kotoran di sekitar-sekitarnya. Itulah keadilan kita kepada Al-Quran. Nah, kelompok manusia kedua dalam berinteraksi dengan Al-Quran ini, seperti yang saya sebutkan kemarin kalau tidak salah, bahwa seperti turis yang datang ke kota New York misalnya. Lalu dia menyewa mobil. Dia ingin jalan ke Brooklyn. Lalu dalam mobil itu ada map, ada peta. Ya, karena dia tidak tahu jalan di Brooklyn, maka dia ada peta dalam mobil itu. Tapi begitu dia membuka peta, dia nggak paham gitu. Dia nggak paham, hanya dia buka saja. Ataupun kalau dia buka, dia paham, tapi dia tidak ikutin peta itu. Lalu kemudian dia mulai mengendarai mobil. Ya. Apa yang terjadi karena tidak ikut kepada peta yang ada dan tidak memahami peta tersebut di kota New York. Tadinya dia mau ke Brooklyn, tiba-tiba dia kemudian tiba di mana? Tiba di Bronx. Karena dia tidak paham sungguhnya. Itulah banyakkan orang Islam sekarang. Kita membaca Al-Quran, kita tidak paham, pura-pura paham. Atau kita membaca Al-Quran sekedar untuk berlomba mengkalkulasi sudah berapa pahala yang kita dapatkan. Di bulan Ramadan kita khatamkan 1, 2, 3 kali Al-Quran. Kalau perlu banyak kali. Gitu. Tapi niat kita bukan saya mengatakan salah. Bagus. Niat kita sekedar untuk mengkalkulasi pahala. Alif Lam Mim sudah 30 pahala. Apalagi baca surah Al-Baqarah sudah berapa pahala. Lalu kemudian di akhir Ramadan kita merasa kunci surga sudah ada di kantong kita. Padahal kita nggak paham apa yang kita baca. Dan oleh karenanya sangat penting sekali bahwa di dalam kita berinteraksi dengan Al-Quran ini, ilmu, tadabbur, ta'aqqul, tafakkur sangat penting. Karena dengan itulah kemudian kita bisa menjadikannya sebagai peta kehidupan. Kalau di dalam kita berinteraksi dengan Al-Quran, kita berinteraksi semata dengan mengumpulkan pahala-pahala yang memang penting, ya, agar ada alasan bahwa kita punya pahala untuk masuk surga. Walaupun masuk surga bukan karena pahala tersebut, masuk surga karena rahmatnya Allah. Ini ilustrasi kedua. Kita membaca nggak paham, atau kita paham nggak diikutin. Sama dengan kita punya peta. Kita lihat petanya tapi nggak paham, atau baca peta dan paham tapi nggak ikut kepada petunjuk peta itu. Maka ini namanya konyol. Ya. Demikian juga banyak orang Islam melakukan hal seperti itu. Ilustrasi ketiga, kelompok manusia dalam mengikuti Al-Quran ini, seperti turis yang juga datang ke kota New York. Ya. Dia datang ke kota New York, kemudian mendarat di JFK. Lalu pegawai imigrasi mengatakan kepada dia, selama Anda di Amerika, ikuti hukum ya dan konstitusi Amerika. Ada undang-undang di sini. Ada konstitusi Amerika yang harus diikutin, aturan-aturan dalam negara ini. Tapi dia mengatakan, tidak, saya nggak mau ikut. Loh, ditanya sama imigrasi, kenapa? Dia katakan, kan saya punya Pancasila dan undang-undang. Undang Dasar 45, saya punya aturan sendiri. Ngapain saya ikut aturan Amerika? Apa kata imigrasi Amerika? Kembalilah ke negaramu. Karena selama Anda berada dalam negara Amerika ini, Anda harus ikut aturan Amerika. Nah, Al-Quran itu aturannya negaranya Allah. Negara Allah itu seluruh dunia ini. Jadi Al-Quran itu adalah undang-undangnya Allah. Maka dimanapun kita berada di atas dunia ini, kita harus ikut kepada undang-undang buminya Allah itu. Begitu kita disuruh ikut kepada undang-undang Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu kita mengatakan, saya kan punya undang-undang sendiri. Ya udah, keluar saja dari buminya Allah itu. Jangan hidup lagi di atas bumi Allah ini. Karena setiap inci dari bumi ini adalah di bawah aturan pencipta langit dan bumi. Maka sama dengan orang yang datang ke kota New York tadi. Mentang-mentang punya Pancasila sendiri, punya Undang-Undang Dasar 45 sendiri. Lalu dia mengatakan kepada imigrasi, saya mah ngapain ikut aturan Amerika, kan saya punya undang-undang sendiri gitu. Ya udah, keluar saja dari Amerika, kan begitu. Sama dengan orang yang tidak mau ikut aturannya Allah itu, keluar dari bumi ini. Karena seluruh bumi ini adalah di bawah aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu saya tidak bermaksud mengatakan bahwa kita ganti semua konstitusi dunia ini, bukan.
Sebab selama konstitusi dalam sebuah negara itu sejalan dengan Quran dan Sunnah, maka percaya itu adalah translasi atau terjemahan atau tafsiran daripada undang-undang Allah Subhanahu wa taala. Maka masing-masing, karena kita terima sebagai realita lah, bahwa sekarang ini sudah kita hidup dalam tatanan negara-negara. Dan masing-masing negara itu punya konstitusi dan undang-undang. Ya. Maka selama konstitusi dan undang-undang di negara itu sejalan dengan kitabullah wa sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah terjemahan tafsiran dari pada Al-Quran dan undang-undang dasar. Ya. Maka kita jangan kemudian ceroboh dan kita mau dijadikan bertubrukan, bertabrakan dengan negara masing-masing. Jangan sampai umat Islam ini selalu ditempatkan pada posisi seolah-olah anti negara. Ya. Kita harus punya strategis dan keilmuan di dalam memahami semua permasalahan yang ada. Baik, itu mohon maaf agak panjang sedikit padahal saya sudah ngomong mengenai itu. Sekarang saya akan sampai kepada poin selanjutnya. Bahwa keadilan dalam Islam itu juga bersentuhan dengan keadilan kepada diri sendiri. Ya. Jadi adil itu bukan hanya bahwa kita harus berbuat dan menegakkan keadilan kepada orang lain, lalu kemudian menzalimi diri sendiri. Ternyata Islam tidak demikian. Pertama karena konsep Islam yang sangat balance, yang sangat just, yang sangat seimbang. Ada keseimbangan dalam ajaran Islam itu. Maka semangat untuk menegakkan keadilan kepada orang lain tidak berarti harus menginjak-injak hak sendiri. Maka pada manusia itu ada hak-haknya. Ada hak-hak dirinya. Dan dalam Islam justru menjaga bagaimana setiap individu itu bisa menerima keadilan pada dirinya sendiri. Mungkin contoh-contoh kecil saja. Bagaimana Islam ini memberikan keadilan diri pada diri kita. Saya ingin memberikan contoh mungkin seorang sahabat ya, dua sahabat lah. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pindah ke Madinah, beliau salah satunya itu mempersaudarakan antara muhajirin dan ansar. Ya, akha bainal muhajirin wal ansar. Jadi dipersaudarakan antara kaum muhajir dan kaum ansar. Jadi antara si A dengan si B bersaudara, antara si B dengan si C dipersaudarakan, antara si Z dengan si K misalnya dipersaudarakan. Itu Rasulullah. Agar terjadi interaksi sosial antara muhajir dan ansar. Antara orang yang datang dari Mekah dan orang yang berpenduduk asli Madinah. Salah seorang yang dipersaudarakan adalah Salman Al-Farisi dan Abu Darda. Ya, Abu Darda adalah muhajir, ansar. Dan Salman Al-Farisi adalah muhajir dari Mekah. Mereka ini dipersaudarakan. Nah, apa yang terjadi dalam perjalanan kehidupan kemudian, tiba-tiba Salman ini memperhatikan saudaranya ini Abu Darda kok semakin tidak peduli dengan dunia ya. Istrinya tidak dipedulikan, kemudian dia puasa hampir setiap hari, kemudian di malam hari ya hampir nggak tidur gitu ya. Semakin lemah nampaknya. Dia juga tidak mencari rezeki yang sesuai. Maka istrinya kemudian melaporkan bahwa karena rasa keagamaan ini menjadikan Abu Darda itu lupa diri tentang kehidupan dunianya gitu. Tidak punya semangat lagi dengan istri, dengan keluarga, tidak mau mencari duit dan seterusnya. Maka Salman Al-Farisi kemudian mengajak temannya ini untuk pertama makan siang. Dia tahu bahwa temannya itu sedang puasa sunnah. Begitu mereka duduk bersama di depan makanan, Abu Darda dan Salman ini. Salman mengatakan, ayo kita makan. Dia tahu bahwa saudaranya itu sedang puasa. Abu Darda mengatakan, maaf saya tidak makan hari ini karena sedang puasa. Apa kata Salman Al-Farisi? Saya tidak akan makan sampai kamu makan. Maka mau tidak mau Abu Darda karena cinta kepada saudaranya Salman Al-Farisi dan demi menghargai Salman Al-Farisi, dia pun membatalkan puasanya dan makan. Lalu kemudian di malam hari Salman Al-Farisi menemani dia di rumahnya. Dan begitu Abu Darda sudah siap-siap untuk berwudu dan sholat,
Salman mengatakan tidak, ayo kita baring bersama, tidur bersama karena masanya untuk kita tidur. Dan saya tidak bisa tidur kalau kamu tidak tidur. Maka kemudian terpaksa Abu Darda juga tertidur. Begitu tengah malam, Abu Darda bangkit mau salat malam. Salman mengatakan belum, saya masih ingin tidur dan saya ingin bersama-sama dengan Anda untuk Qiyamul Lail. Akhirnya Abu Darda juga tertidur lagi. 2,5 malam kemudian, baru kemudian Abu Darda terbangun dan bangunlah bersama-sama dengan Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi kemudian berterus terang bahwa saya sengaja melakukan ini karena saya melihat kehidupan Anda, wahai saudaraku, telah sampai kepada tingkatan menzalimi diri sendiri. Lalu beliau mengatakan, sesungguhnya Tuhanmu punya hak atas kamu, keluargamu punya hak atas kamu, badan kamu juga punya hak atas kamu. Artinya apa? Inilah keadilan Islam gitu, bahwa pada diri kita sendiri ada keadilan. Kita tidak bisa memaksakan diri untuk beribadah di luar dari batas kemampuan kita. Zainab radhiyallahu anha, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu ketika beliau ini salat, lalu dirinya diikat agar bisa salat lebih lama lagi di malam hari. Melihat itu Rasulullah SAW mengatakan, la khaira fi hadha, yang demikian tidak ada kebaikannya. Jangan dipaksakan. Pada diri kita ini ada tentunya keadilan harus kita tegakkan. Demikian seterusnya. Mata kita punya haknya, telinga kita punya haknya, lidah kita punya haknya, tubuh kita ini punya haknya, perlu makanan yang nutrisional, yang bergizi, ya, kemudian perlu olahraga, perlu istirahat. Ini adalah hak-hak pribadi kita. Tapi tentu jangan kita lupa, hak yang tidak kalah pentingnya dan mungkin terpenting, dan ini yang paling banyak dilupakan, adalah hak spiritualitas kita. Hak ruhiyah dari kehidupan kita sebagai manusia. Betapa banyak manusia yang zalim pada dirinya dan lupa bahwa sesungguhnya pada dirinya itu ada aspek kehidupan yang sedang terzalimi. Dan itulah aspek spiritualitas kita. Kemajuan dunia barat, termasuk Amerika, dengan kemajuan perekonomian, sains dan teknologi yang luar biasa, menjadikan kemudian manusia menjadi manusia yang si fisikal dan material sifatnya. Maka mereka mengejar kehidupan duniawi, kehidupan material, dan lupa bahwa pada dirinya itu ada aspek kehidupan spiritualitas yang sedang menjerit. Dan itulah menjadikan mereka tidak menemukan ketenangan dan kebahagiaan hidup. Dan oleh karenanya, jangan sampai karena kesibukan kita mencari dunia ini, jangan sampai karena kesibukan kita membangun dunia, dan itu kewajiban kita. Membangun dunia ini kewajiban khilafah kita. Khilafah dalam arti membangun dunia, memakmurkan dunia ini. Menjadikan dunia ini tempat yang enak, yang elok, yang indah bagi seluruh manusia untuk bisa menikmati tanpa kecuali. Tapi jangan karena atas nama itu kemudian kita lupa bahwa ternyata ada aspek kehidupan yang tidak kalah pentingnya. Dan aspek itu adalah aspek spiritualitas ruhiyah kita. Maka jangan sampai karena dunia kita lupa salat, karena dunia kita lupa berzikir, karena dunia kemudian kita lupa untuk membaca Al-Quran lagi, dan seterusnya dan seterusnya. Kalau itu terjadi berarti kita sudah melakukan kezaliman pada diri sendiri. Termasuk kezaliman pada diri itu ketika kita melanggar hal-hal yang seharusnya kita tidak langgar. Melakukan dosa dalam Islam itu disebut zalamu anfusahum. Ya. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah wastaghfaru lidzunubihim. Kenapa orang yang melakukan dosa disebut menzalimi diri mereka sendiri? Karena melakukan dosa itu sesungguhnya sejatinya, secara esensi dari kemanusiaan kita adalah kezaliman. Karena secara insaniat kemanusiaan kita, tidak ada orang yang suka melakukan dosa itu. Tapi kenapa masih melakukan dosa? Karena sedang diperbudak oleh hawa nafsunya. Dan oleh karena itulah maka sangat penting sekali untuk kita adil pada diri kita sendiri. Dan keadilan itu tentu adalah menegakkan tauhid, la ilaha illallah, karena itu keadilan yang tertinggi untuk diri kita dan tentu untuk pencipta kita. Ibadah-ibadah yang diperintahkan kepada kita itu adalah untuk diri kita. Itu adalah hak diri kita.
Salat itu memang kewajiban. Itu adalah fardu ain untuk setiap orang Islam. Tapi salat itu kita lakukan karena memenuhi kebutuhan mendasar kita sebagai manusia. Karena salat itu adalah merupakan makanan spiritualitas yang paling bergizi. Wa aqimis salata li dzikri. Dirikan salat untuk mengingatku. Dan ternyata ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Dengan mengingat kepada Allah hati menjadi tenang. Makanan hati yang paling bergizi, yang paling enak, menenangkan, menenteramkan. Jadi kita salat bukan sekedar melaksanakan kewajiban, tapi memang hak kita untuk mendapatkan ketenangan. Coba kalau ada masalah deh, coba wudhu. Menghadap kepada Allah salat 2 rakaat. Mohon jalan keluar. Insya Allah hati akan menjadi lebih tenang. Karena Rasulullah SAW idza hazabahu amrum asra' ila shalah. Kalau Rasulullah itu sedang ditimpa masalah berat, dia bergegas untuk sholat. Itulah Rasulullah SAW. Maka sekali lagi hak kepada diri kita sendiri ini harus kita tegakkan. Ya. Ada hak-hak tubuh kita yang harus kita lakukan. Ya. Nah selanjutnya adalah hak sesama muslim. Ya. Ya, hak sesama muslim ini sebelumnya itu tentu adalah hak kepada keluarga kita. Ya. Ternyata penting ini. Karena kerap kali juga kita berkarakter dalam kehidupan kita ini ternyata banyak menzalimi keluarga kita. Suami istri masing-masing punya hak. Perlu keadilan di antara keduanya. Orang tua dan anak-anak juga punya hak. Nah, tentu yang pertama kita lihat bagaimana hak orang tua dari kita sebagai anak. Misalnya orang tua kita anak, haknya orang tua apa sih? Jelas, dalam Al-Quran selalu digandengkan. Beribadah kepada Allah dan juga berobat kepada orang tua. Ternyata begitu penting kita berbuat baik, membangun rasa hormat, kasih sayang, cinta, respect kepada orang tua kita. Kenapa demikian? Karena orang tua itu adalah orang yang mencintai kita tanpa kondisi. Ya, orang tua itu, anaknya pun nakal masih dicintai. Walaupun mungkin anaknya terkadang dicubit. Tapi cubitan itu bukan karena benci. Tapi cubitan itu agar anaknya menjadi baik lagi. Karena itu kasih sayang. Sama dengan Allah terkadang memberikan kepada kita ujian, cobaan. Sebagai bagian dari cubitan. Mungkin corona bagi orang Islam yang beriman ini adalah cubitan. Agar sadar kembali tentang kuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang tua kita deserve respect and honor and love and dignity. Orang tua kita harus dihormati, dicintai. Lalu bagaimana kalau orang tua kita dianggap kurang bertanggung jawab? Kurang bertanggung jawabnya orang tua tidak mengurangi posisinya sebagai orang tua. Bahkan orang tua yang kafir pun, maksudnya kita orang Islam, orang tua kita nggak beriman kepada Allah, juga tidak mengurangi posisinya sebagai orang tua. Bayangkan dalam Al-Quran ya, ada satu ayat yang mengatakan bahwa dan menggambarkan seorang orang tua yang sangat jahat. Orang tua ini tidak saja dia kafir dan musyrik, tapi bahkan berusaha untuk memaksa anaknya untuk kafir dan musyrik. Adakah orang tua yang paling jahat dari itu? Tentu tidak ada lagi. Tapi apa kata Al-Quran? Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm. Kalau mereka memaksa kamu, ini bukan sekedar persuasi atau berusaha, tapi memaksa. Kalau mereka memaksa kamu untuk menjadi musyrik, apa kata Al-Quran? Fala tuti'uhuma. Kamu punya hak dan harus mengatakan tidak. Menolak. Tapi apa kata Al-Quran selanjutnya? Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Tapi tetap kamu harus dampingi mereka dengan ma'ruf. Artinya apa? Sejahat apapun orang tua itu, masih deserve our respect. Masih perlu diperlakukan secara terhormat dengan penuh kasih sayang. Karena perilaku orang tua kita yang tidak bertanggung jawab itu tidak mengurangi posisinya sebagai orang tua. Dia adalah tetap orang tua. Maka sekali lagi mengatakan no, tidak kepada orang tua, menolak perintah orang tua, bukan berarti menolak dengan cara yang tidak terhormat. Menolak sekalipun harus dengan cara yang terhormat. Itulah perintah Allah dalam Al-Quran. Maka betapa orang tua itu punya hak di atas kita. Ini adalah keadilan kepada orang tua. Keadilan kepada suami istri. Ya.
sepasang suami istri. Ini sudah kita tahu apa hak dari masing-masing, apa kewajiban masing-masing. Hanya saja terkadang kita ini pintarnya itu mencari hak, tapi lupa akan kewajiban kita. Seorang istri selalu memperhatikan apakah suaminya memberikan haknya dia, tapi terkadang lupa bahwa dia itu punya kewajiban. Atau sebaliknya, suami baru pulang dari kantor misalnya, kerjaan, melihat rumahnya kurang teratur. Lalu dia merasa ini adalah kewajiban seorang istri untuk mengatur rumah, membersihkan, teratur dan seterusnya. Tapi suami ini sendiri lupa bahwa dia punya kewajiban-kewajiban yang lain. Apa itu? Ya tentu memberikan nafkah yang cukup, lahir batin kepada istrinya misalnya. Maka saya kira antara suami dan istri ini harus betul-betul melihat di mana keadilan itu harus ditegakkan. Tapi intinya dalam hal suami dan istri ini, jangan hanya sekedar pintar menuntut keadilan tapi lupa kewajiban. Jangan menuntut hak terus tapi lupa kewajiban. Karena ini yang sering terjadi. Nah tentu saya ingin juga mengingatkan bagaimana hak anak-anak kita, keadilan kepada anak. Ya tentu mendidik mereka, membesarkan mereka, memberikan ya support untuk kehidupan fisik dan material mereka. Memasukkan mereka ke sekolah yang terbaik kalau penting, kalau perlu. Memberikan pakaian dan seterusnya. Memberikan tempat yang aman dan nyaman bagi anak-anak kita. Tapi ternyata hak anak kita itu bukan sekedar itu. Ada hak yang lebih penting dari itu. Dan lebih penting dari itu adalah ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maka upaya-upaya kita, usaha-usaha kita, jihad kita adalah bagaimana agar anak-anak kita tetap mengimani ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Mengimani Rasulullah SAW, mengimani Al-Quran, bisa membaca Al-Quran, bisa menjaga sholat 5 waktu sehari semalam. Jangan sampai anak-anak kita kirim ke Harvard University, kita kirim ke MIT, kita kirim ke Oxford University, ke Princeton, ke Cornell, universiti yang hebat-hebat itu. Tapi kemudian mereka tidak sholat lagi. Mereka tidak puasa lagi, mereka tidak bisa membaca Al-Quran lagi. Mereka melihat agama ini sekedar kultur budaya orang tua, tapi tidak diimani. Ini sangat berbahaya. Maka keadilan kepada anak yang terutama adalah bagaimana meyakinkan bahwa anak kita insya Allah tetap beriman kepada kebenaran agama Allah Subhanahu wa taala. Khususnya bagi kita yang tinggal di tengah-tengah mayoritas non-muslim. Tidak ada hak anak yang paling besar yang mereka berhak dapatkan dari kita orang tua daripada mengajar mereka tentang agama ini. Karena ini bagian dari menjaga mereka dari terjatuhnya ke dalam kobaran api neraka nanti. Ada satu ayat dalam Al-Quran yang menggambarkan tentang malaikat-malaikat yang membawa arasy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Tugas malaikat ini sekedar mengangkat arasy. Tapi seraya mengangkat arasy Allah Subhanahu wa taala, mereka ini senantiasa berdoa. Dan salah satu isi doa yang mereka panjatkan kepada Allah itu, ya Allah, masukkanlah mereka, orang-orang yang beriman ini, ke dalam syurgamu yang engkau telah janjikan kepada mereka. Dan orang-orang tua mereka yang soleh-soleh. Dan istri dan suami mereka, pasangan mereka. Dan anak keturunan mereka. Artinya apa? Malaikat ini mendoakan kita agar kita satu keluarga itu, orang tua, suami istri, anak-anak, semuanya masuk ke dalam surga bersama-sama. Maka kalau kita cinta kepada anak, cinta yang paling utama adalah bagaimana kecintaan kita itu diterjemahkan dalam bentuk pendidikan anak itu. Dididik anak kita itu agar tetap taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, memahami Al-Quran. Dan itulah bentuk kecintaan tertinggi. Jadi jangan sampai kecintaan kita diberikan segala-galanya. Mau makanan apapun dikasih, mau hadiah apapun dikasih, mau ke toko manapun dibawa. Tapi kemudian anak tidak pernah kita ingatkan akan Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan kecintaan, itu adalah mencampakkan anak ke dalam neraka. Dan itu adalah kezaliman kepada anak kita. Maka keadilan kepada keluarga sangat penting untuk kita tegakkan. Mungkin itu saja dulu. Pagi hari ini saya berbicara tentang keadilan kepada diri kita dan keadilan kepada keluarga kita.
Tapi saya ingin tutup dengan ini. Ada satu hal yang seringkali kita salah pahami di dalam kehidupan antar manusia kita. Dan kesalahpahaman itu adalah memahami kata toleransi. Saya sedikit menyampaikan ini karena ada kasus-kasus terakhir yang terjadi. Dan sering mempertanyakan, kok seolah-olah kita dan saya misalnya ini ketika membela hak kita sebagai orang Islam dan hak kita sebagai umat Islam, membela agama kita seolah-olah intoleran. Saya ingin mengatakan begini, bahwa toleransi itu wajib kita perlakukan kepada semua orang. Tapi ada dua catatan. Yang pertama, toleransi itu bukan berarti mengindahkan, tidak menghiraukan komitmen keislaman kita. Jadi jangan atas nama toleransi, kemudian kita rendahkan, kita injak-injak kebenaran yang kita yakini. Itu bukan toleransi namanya. Itu namanya intoleran kepada kebenaran. Maka sekali lagi, toleransi ini harus kita tegakkan kepada siapa saja. Tapi catatan pertama, bukan berarti kita tidak punya komitmen kepada kebenaran. Dan komitmen untuk membela kebenaran itu. Dan keadilan. Yang kedua, toleransi itu jangan hanya ditafsirkan ketika berpihak kepada kita. Maka kalau kita dibela, oh dia toleran. Tapi ketika orang itu membela haknya, karena dia punya hak untuk membela haknya sendiri, oh dia tidak toleran. Itu namanya zalim di dalam melihat makna toleransi. Dan ini yang saya lihat. Kerap kali kita umat Islam ini kalau masih membela orang lain, Masya Allah toleran. Tapi begitu kita punya hak dan harus membela diri sendiri, hak kita, agama kita, kebenaran ini, kita dituduh tidak toleran. Ini ketidakadilan di dalam menafsirkan makna toleransi dalam masyarakat. Kalau kita mempelajari agama ini, baik secara substansi Al-Quran dan Sunnah, maupun sejarah perjalanan umat ini, dari zaman Rasulullah SAW, sampai kepada sahabat, sampai kepada mereka yang tabi'in, mereka berkeliling ke dunia ini, kita bisa bangga menyampaikan bahwa umat ini telah membuktikan apa yang disebut dengan toleransi kepada orang lain. Saya mungkin akan menyampaikan ini di saat berbicara tentang bagaimana kita harus adil kepada orang lain, termasuk kepada saudara-saudara kita yang non-muslim. Saya akan banyak berbicara tentang toleransi dalam Islam, agar kita faham bahwa sekali lagi toleransi ini menjadi bagian daripada ajaran Islam yang sangat esensi. Tapi sekali lagi bukan berarti kita menginjak-injak kebenaran dan tidak peduli untuk membela hak sendiri, hak umat kita sendiri atas nama toleransi itu. Saya kira itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Kita akan sambung pada waktu-waktu yang akan datang insya Allah. Mohon doa, mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai musibah. Dan mudah-mudahan COVID-19 ini segera diangkat dan kita kembali hidup secara normal. Normal, ya new normal kata orang. Tapi saya sebenarnya menerjemahkan new normal ini bukan kembali hidup seperti biasa dulu. Karena itu berarti kembali kepada kehidupan lama namanya. Saya justru menafsirkan new normal ini artinya dengan corona. Dan tentu yang penting bagi kita orang Islam. Dengan Islam ini, kita akan memiliki semangat baru, iman yang lebih kuat, kedekatan kita kepada Allah, pandangan kita lebih luas, spirit kita lebih tinggi, ya, semangat sosial kita lebih hebat, kedisiplinan sosial kita lebih baik, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Itu yang disebutkan new normal. Jadi kalau new normal ini diterjemahkan sekedar kembali kepada hidup seperti yang dulu, itu namanya kembali kepada hidup lama, itu bukan new normal namanya, ya. Jadi jangan difahami seperti itu. New normal society artinya, kalau dalam bahasa agama kita, kayomi waladathu ummuhu, seperti dilahirkan kembali dari rahim ibunya. Mari kita kembali kepada kehidupan fitrah kita. Fitrah itu ya, yang terutama percaya kembali kepada tauhid, agama Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah itu kefitrahan kita. Fitrah itu menghambakan diri kepada Allah. Salat kita terjaga, puasa kita terjaga, zakat kita terjaga, haji kita lakukan. Fitrah itu membangun karakter kemanusiaan. Akhlakul karimah itu fitrah. Jujur itu fitrah. Orang yang tidak jujur itu tidak fitri. Ya, maka
Mudah-mudahan arti daripada new normal ini bukan kembali kepada hidup biasa seperti dulu sebelum COVID-19. Tapi memiliki kefitrahan hidup. Itu yang namanya new normal bagi saya. Dan saya kira itu seharusnya dipahami demikian. Saya kira demikian, itu bukan keadilan kita. Bukan topik kita, nanti kita akan sampaikan pada masanya. Hadanallahu ajma'in, wal afu minkum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.